banget. Oh, first pick Evil Ben Cloud. Mungkin dia takut ada tragedi ditukar kali ya, ditawarin Iya. apa gitu misalkan Bener. sama Onyx demi dapetin Cloud-nya. Dan ya lumayan sih, ini Siaga yang lumayan bagus dari Evil. Itu hero power Skylar juga by the way. Dan untuk Ben terakhir sebelum masuk di fase pick ini. Chusin, Yif, If nggak usah sih kayaknya. Kalia, Grok. Grok oke. Grok oke dibanding If. Oke, sekarang kebuka banyak sekali. Wah, ada Yif. Chusin. Chusin ternyata, wah ini Yif Sans. Dan Tapi kalau bahkan- Yif Kalia kurang cocok ya. Yif ya. Tapi kalau mau ya ambil Yif-nya dulu sih. Nanti di pick yang ketiga is oke. Oke. Karena masih bisa untuk main Void Kristalnya kan better kan. Mungkin dibandingkan dengan Chusin. Tapi dengan diambilnya Chusin di sini. Untuk fight kumpulnya lebih dikontrol oleh Evil dulu. If-nya Sansin dulu, setidaknya kalaupun nanti ada naga yang udah di-ban, kalau tiba-tiba bisa muncul lagi naganya, jadi cacing. Kagak bisa dong, udah di ban nggak bisa muncul lagi naganya. Masa nggak boleh? Nggak boleh kayak Sekali? gitu. Nggak bisa. Dua Tapi- kali? Nggak bisa. Tadi Oke. gue pikir Yifnya mau di pick 3. Dia ngambil kayak Kalia dulu mungkin atau Chow dulu ya. Karena kalau Ternyata ditaruh di 3. kalau misalnya dia ngambil Kalia dulu atau Chow dulu, mungkin itu udah disiapin counternya, Lip. Jadi setupnya mungkin terlihat dari If-nya terlebih dahulu. Tapi ya Yif udah pasti diambil sih. Kayak simpelnya dari Evil juga nggak mungkin ngambil Yif lagi. Masih Chusin jungle. Ya, tapi setidaknya mereka tahu. Chusin Rom. Setidaknya mereka nggak counter pick rom awal yang dimiliki oleh Giboy. Oke, ada Brand Leomord. Mau kari kah? Karena ini ada sebuah offering nih. Kayaknya aku tim Gatot lagi sih. Gatot ya. Gatot boleh, tapi kalau gue ngelihat Leomord tuh gue suka hero-nya Giboy yang Kufra. Kufra. Iya. Wah itu agak susah sih keluar dari meta juga ya untuk sekarang. Bisa jadi tapi nanti bener-bener di kasus-kasus tertentu Ya, baru bisa muncul, bukan nggak bisa muncul ya. Chance-nya kecil aja. Dan gue ngeliat dari Esmeralda pick ini bagus banget untuk match up-in dari Uranus juga. Entah itu Leomord bisa ditempel. Chusin juga akan sedikit susah ya untuk kabur dari Esmeralda. Shield-shieldnya bakal ketarik semua. Dan untuk fase band yang kedua nih. Gold lane kah yang akan ditutup? Oh, Hylos. masih tank ya. ditambah lagi mereka ini masih belum mengetahui di manakah Esmeralda ini berada. Ya pasti masih flex. Karena Masih Isansin fleksibel. juga kan. Ini bisa jadi hyper carry nanti Isansinnya. Ya Masih dan kebuka juga bebas. mungkin sedikit membuat lapu-lapu gak perlu keluar lagi nih sekarang. Oh, Gatot-Kaca di ban tapi. Hero yang menjadi andalan untuk Onyx di game yang pertama. Jelas tadi Gatot-Kaca bisa menjadi link atau penghubung ya. Antara semua source skill yang dilepaskan dengan Onyx. Oke. Kita akan lihat nanti ya. Karena balik lagi gue ngerasa dari band-bandnya dia bakal target ke roamer. Mid-nya udah dua-duanya keluar, jungle-nya udah dua-duanya keluar. Oke. Let's say Uranus-nya XP, SM-nya XP deh. Misalkan. Ya, Berarti ya dia bisa target mungkin Cici lagi ya dari teman-teman Evil. Karena Cici ini ganggu banget buat match up-in di Leo juga. wah Hildanya juga ditutup karena biar tidak mengganggu ke arah Kairi. Yep. Melihat ke arah posisi dari satu band terakhir ini mungkin ke arah terlalu Kalia Mau kali ya? belum Yep. di band kan? Belum Belum. masih ada. Dan Kalia juga terlepas dengan sangat jelas kali ini. Ini Kalia Kari dipancing kan. Gue ini. Masih ada Kalia, masih ada Kari. Atau ngambil aja Karinya dulu. Boleh? Nanti di akhir bisa kalau Kalianya, let's say Kalianya di deny pick. Ambil Chow. Pick off juga kan. Oh, Ternyata cheat. cheat. Wah ini dia. Mungkin gameplay yang memang nyaman untuk Onyx. Ya, Langsung aja pakai yang nyaman. lah pakai nyaman, tabrak langsung. Ini geruduk. kemunculan kedua chip lo ini. Ya, Ya, Dan- di Swiss test ya. Iya. dan ini pasti akan 100% 2 kali pick. Iya. Pasti. Oke. Tapi dua pick dulu sekarang. Goldnya ada Kari. Kalau memang mau dipakai oleh Evil. Atau mereka butuh satu roamer juga. Yang tanky untuk Kayaknya- bisa bersama dengan Chusin. Karinya dipancing ini om. Mino Chusin ini combo loh sebenarnya. Gua nggak tahu kenapa tapi Kari di sini dipancing. Mungkin Kari Kalea ya dipancing ya. Tapi ya Chow pilihan yang berbeda bukan Kalea. Bahkan Kalea nggak tahu kenapa pas muncul kurang fit ya. Nah ini dia, tapi kita bilang pakai Karinya adalah sebuah pancingan yang diberikan oleh Onyx. Dan termakan. Yap. Karinya termakan. Dan Arlot Esmeralda untuk berada di posisi gold lane. Ya karena kalau memang dari Onyx mau Kari
chip pasti ditaruh di paling akhir tadi. Betul. Udah Karinya ambil duluan. Tapi enggak, dia ambil chip duluan. Last pick-nya tadi udah kelihatan, Arlott Lutfi. Wah, ini kalau draft gue suka Onyx sih. Bagaimana? Gua draft gameplay semua suka Onyx gua. Iya sama, gue juga semua Onyx. Mama, how about you? Sama, masih di Onyx juga. Tentunya dengan tim fight kumpul yang rapi dong, seperti game 1. Iya. Ya Dan kalau semburat beda. Onyx seperti biasanya aja. Cukup. Dan kalau kita ngelihat udah ada 3 caster yang menuju terhadap draft pick Onyx. Dan kali ini Onyx di depan mata masih ada chance untuk menuju ke arah babak selanjutnya. Mari kita menyaksikan untuk melihat Onyx melaju ke babak selanjutnya atau di game yang ketiga. So, M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the line of dawn. Gue harap gak ada game ketiga, Mawa, Lim. Cukup sampai sini aja. Clean aja ya. Yes. Dan oke, untuk early mungkin kita bahas soal Yif match up bersama dengan Chusin. Dari range, ya Yif akan lebih unggul nih. Tapi untuk Adupok mungkin kalahnya di roamernya. Karena Chip itu bukan tipikal yang bisa agresif di awal. Sedangkan damage dari Chow, wow di awal itu sakit banget. Bisa berkali-kali lagi dia movingnya. Dan ketika udah ngambil 2 ini dari Sela terlalu sakit untuk bisa menumbangkan Sans. Tapi mungkin salah satu yang bisa menghentikan pergerakan dari Sela ya mau nggak mau kalau Sans sudah sekarat ditempel sama Kiboy. Biar energinya habis duluan mananya. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa ngangkat 2 kali. Nggak bisa instan ngangkat 2 kali. Jadi mau nggak mau udah angkat sekali tuh bisa lari kok. Yes. Udah beda gameplay, makanya Yif kayak dibilang itu singiri revamp bang. Ya boleh lah. Untuk emblem sendiri pull yourself together, tapi Kiboy Bakal coba dimaksa kan? Clicker for defensif. Dan lihat Kiboy lari ke arah Kairi. Just in case dikejar, masih ada Kairi yang bisa melindungi para pasukan dari tim Onyx lainnya. Dan Skylar itu kan first item Warrior Boots ya. Untuk bisa berhadapan dengan Von, dengan Kari dia. Bener-bener dicicil terus-terusan juga loh. Itu poknya dibalas pok juga sama Sivan. Yap. Tapi tetap ya namanya Kari. Pasti. Di awal landingnya sakit juga itu. Mhm. Se-SME-nya tetap kena spinning light wheel. Bakal teriak-teriak juga di awal. Apalagi nanti ya kalau dia udah jadi Trinity. SME bukan tipikal yang kuat nahan soalnya. Oke. Tapi di arah River, fighternya dia bonyokin Sans dulu nih. Tapi jangan lupakan ya, Lutfi ini bakal bebas banget. Apalagi kita tahu flicker semua bahkan sampai di Sela sekalipun. Nah, melihat potensi menuju ke arah Onyx Indonesia yang bisa mendapatkan karakter turtle yang pertama ini agak cukup kecil melihat 2 badan yang standby Lim. Ini benar-benar mereka harus setup dengan sangat tepat sih. Benar-benar. Atau kalau enggak coba untuk nge-steal. Ya still boleh. Kayaknya kalau mereka duluan yang start, mereka akan bonyok kan sama turtle-nya. Counter mereka- setup mungkin ya. Mereka akan bonyok karena Leomord tuh tipikal yang sakit banget juga. By the way, Kiboy masih level 2 nih. Oke, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx, dari Skylar udah masuk dengan volley Starmoon. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka lihat ada Barbie, ada Remote Manipulation. Plus menutupkan Powerful dan juga Gear. Membalaskan tim fight kembali, Luffy masih bola dengan Fire Slice. Menggeser 3 pemain tapi nampaknya Kiboy. belum ada following up damage Kiboy. Dan Prevents everybody, Kyrie gagal mendapatkan Retribution. Sepertinya kalau misalnya tidak mendapatkan Retribution, team fight adalah sebuah jawaban. Tapi 2 point kill, it's okay, sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dengan Isansin sangat oke sih menurut gua. Karena tadi ya kalau misalkan turtle dapat ya bonus aja. 2 point killnya ini udah menjadi pressure awal yang mahal untuk Onyx. Yap, itu bagus banget sih dengan 2 point kill juga di mana dua-duanya ini badan kan yang hilang dari Evil juga tadi. Dan memangnya jarak retribution yang cukup jauh membuat Kairi gak bisa tadi untuk nge-reach ke bagian turtle yang pertama. Tapi kita belum melihat di sini Kiboy mendapatkan level 4 atau punya shortcut. Belum maksimum power ya. Bener, jadi ya ini masih harus menunggu dulu nanti kalau shortcutnya sudah ada. Baru nih kita bakal melihat gameplay-gameplay ganking yang bisa dimainkan dengan chip. Ya, mungkin nanti landing jauhnya juga jadi lebih enak ya. Maksimalnya biasanya di menit 5 loh. Ketika Isansin udah dikasih landing, nanti tim fight juga tetap akan hadir. Yang akan berat nanti Karinya nih, catch up untuk kemana Esmeralda-nya berada. Tuh pergi tuh akan berat tuh Kari. Kalau misalnya Skylar-nya ngumpet tuh ketika ada shortcut terjadi, wah Karinya nggak bisa follow up terlalu jauh Lin. Sekarang kah shortcut? Oke, shortcut bakal dikeluarin begitu saja, berhasil mendapatkan kill. Itu dia. Bakal sulit di mana Skylar berada karena terlalu jauh untuk bisa dive in masuk ke dalam turret. Tapi dengan adanya satu momen yang dikeluarkan dari bottom lane, mereka mencoba untuk melakukan react ke arah top lane, melakukan full plating. Skylar mau tidak mau harus lepaskan. turret ini. Dibandingkan harus Skylar tumbang di depan sana. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, damage dari seorang Kari dan juga Leomord memecahkan plating plus turretnya. Iya ya, untuk objektif cepet ya. Kenceng banget memang mereka berdua. Cuma bayarannya kurang sepadan nih, berarti Onyx cuma dapetin 1 point kill aja tadi. Plating goldnya nggak dapat. Dan sekarang Hunter Strike udah jadi untuk Aether. Bahkan Corrosion udah jadi juga untuk Fan. Ingat ya, semakin late game, Kari ini bakal jadi masalah yang cukup serius. Yap, Betul. dan juga Van-nya benar-benar dikawal.
kalau kita lihat pengawalan buat Fen itu minimal, itu ada Chow di sebelahnya dia. Ya. Minimal ya, dan itu mereka selalu jalan berbarengan. Tapi berarti Om, ini ketika misalnya bermain di area kita anggap mid to the late game ya. Lutfi benar-benar menjadi penentu sih. Lutfi yang akan bisa narik ke arah belakang, Lutfi yang bisa bikin semua sisinya ini berantakan dari Evil. Karena kalau zoning menurut gua ya SP nggak akan kuat juga untuk zoning Kari kan. Gak bakal Evil sanggup. itemnya nanti. Gak bakal sanggup. Bawahnya juga udah lumayan unggul. Mereka akan setup lagi nih di arah turtle, cuman Karinya dibawa nih sekarang. Ya, kan? Karinya akan diajak. Ya berarti momennya. Dimana sosok dari Lutfi ini akan coba dipaksa melakukan clear, cutting terlebih dahulu, Oh, udah ngekat. jauh dan rotasinya. Bakal bisa dibilang, Uranusnya paham. Lutfi akan coba ke cutting dan siap untuk team fight. Jadi dia lepaskan satu wave-nya. Dan ketika itu terjadi, Onyx cancel untuk team fight. Dia dapetin turret agar 1-1. Well Dragon yang Flicker. cancel di depan sana, Flicker telah dikeluarkan. Dan bakal langsung ada shortcut membuat terpasukan dari tim Onyx. Mereka memaksa team fight. Gear akan coba tertangkap dan satu momen kepada Slash. Menarik ke arah belakang Sela, Flicker for defensif. Pertukaran yang masih belum didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Tapi mereka akan memaksa ke arah mid lane kah? Yap, harusnya akan dicoba. Tapi ya, dari Aegis ternyata nggak bisa selamat juga Gear. Apapun yang tadi dicoba, udah dead end sih. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayak Purify will be good di game ini untuk Gear atau Flicker mungkin. Tapi seenggaknya sekarang ngebuka space lagi. Bawahnya akan jalan, atasnya juga akan jalan. Walaupun powerful, dia akan ngebuka bersama dengan Aether. Skylar. Oke, Skylar bakal coba dihantam. Dengan adanya 4 pemain yang standby, Skylar Flicker for defensive telah dikeluarkan semaksimal mungkin dengan buying time yang diberikan. Gak Tapi kuat. Skylar tenggelam di dalam lane of down. Gak bisa nahan damage yang diberikan, apalagi Kari kita tahu. Ngomongin ke arah Kari di depan Esmeralda. Esmeralda udah cukup kesulitan. Tapi lihat Kairi mengambil kesempatan semaksimal mungkin. Menggerogoti semua yang dimiliki dari tim Evil. Ya, spesial lumayan ya. Lumayan banyak untuk Isansin di bawah. Dan balik lagi power spike dari Isansin. Level 15, 3 item. Itu bisa jadi nanti opsi untuk Kairi. Dan ya kalau dilihat dari game pertama Kairi, Blade of Despair yang item kedua oke juga sebetulnya. Damage-nya jadi cukup. Tapi ya sekarang dari Evilnya juga mereka berusaha untuk mengejar ya. Ini catch-up-nya mereka dengan membuat Fen-nya yang nge-supply damage. Lihat ini berdampingan kan berdua terus. Jadi karena mereka gak pernah kepisah, Fen-nya bakal selalu aman juga dan mereka bakal main trionya. Dimana Aether juga sudah mulai join. Oke. Jadi sementara mereka jalan bertiga, mereka bakal bisa dapetin instant pick off. Mungkin senjata dari Onyx ID sekarang, mainkan shortcut. Ini yang bisa diciptakan dengan Keyboy. Setuju banget shortcut. Karena memang tadi itu sebenarnya udah akan bermain shortcut Om. Tapi ketika Uranusnya paham, dia lepasin wave-nya dan dia menuju ke arah top lane, jadi gagal. Jadi Oke. ke pause gitu loh. Oke, yang pasti dengan Sans menuju ke arah glowing harusnya. Yap, second ya. Seenggaknya dominasinya udah jadi sama Keyboy. Jadi untuk makan gear menurut gua sangat-sangat bisa. Potensinya juga sangat-sangat tinggi. Ditambah ya karena Factory kiri kanan ya. Mungkin gak terlalu manja seperti tadi. Cuman hati-hati nih. Mereka udah mulai main kumpul. Dari Evil mereka udah gak bakal bisa nih. Karena ya kalau dia pisah, dia tahu Kari bisa diculik. Iya, benar-benar Karinya nempel terus juga. Tidak ingin terpisah. Dan berarti tergantung bagaimana Sans juga dan juga Keyboy ini ngebuka map. Karena ya lane jauh pastinya akan bisa dimaksimalkan ya. Kairi bakal bisa manjang lane jauh karena ada shotgun. Ada Slice, akan coba dipaksa powerful. Tapi ternyata powerful, dia trigger disiplin terhadap flickernya ditahan. Tapi Ya. trigger utamanya adalah flicker doang. Benar-benar teman-teman dari Onyx juga tadi nggak mau komit ya. Nggak Nggak mau ada skill komit. besar yang digunakan. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Mountain Shocker dibuka. Vision Oh, sudah terlihat jelas. dan mundur semua. Teman-teman dari Evil nggak ada yang mau kontes. Jelas di mana pasukan dari Evil berada, langsung di take over. No perfect turtle untuk Evil. Jadi satu final slash menutup dan gear. Ingat dia nggak pakai Purify kali ini, damage dari Sans terlalu sakit dan damage-nya ditambah dengan adanya seorang Skylar. Final slash di dalam sana membuat terpaksa dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan Lutfi. Tapi ternyata perbarteran Sans. damage yang ada belum bisa mendapatkan satu buah point kill dari Evil. Barter damage dan untuk nowhere Kairi. Panah asmara tertancap di hati dari seorang powerful, langsung jatuh cinta. Di depan sana langsung tersungkur diam, kehilangan satu poin kembali dari Evil. Yap, itu dia recall you, tempat yang salah ya. 2.800 gold diungguli oleh Onyx. Dengan menggunakan Isansin, match up dengan Leomord. Ini menjadi early game yang lumayan oke untuk Kairi. Dan BOD. Untuk Onyx, yap. Dan Item kedua BOD. BOD ini Kairi style. Dan Kairi BOD. style yang sering banget gue lihat dari dulu. Dia pas mainnya Julian, dia main Joy, dia main Isansin. Item kedua mahal. yang paling mahal. Dan di arah mid masih diusahakan kembali. Oke, diusahakan kembali, tapi kali ini mereka akan lebih untung dengan adanya The Way of Dragon yang tercancel. Masuk ke dalam dari seorang Skylar. Fokus ke arah turret untuk bisa memenangkan tim fight tersebut. Termasuk dari samping. Tapi ternyata ditutup oleh perpasukan dari tim Onyx Indonesia lainnya.
mereka lebih fokus ke arah turret. Karena kalau tidak ada turret, mereka akan lebih menang dalam team fight. Sedangkan kalau tadi turret tetap ada, mungkin Onyx Indonesia akan kehilangan satu member lagi. Yap. Dan udah jadi glowing juga untuk Suns. Sementara dari teman-teman Evil ya, gua ngerasa memang mereka harus tahan game ini selama mungkin. Yap. Dan winning condition mereka ya cuma di carry. Daven kan. Tuh bener-bener winning untuk mereka juga. Atau Ethernya kalau memang bisa bongkar di belakang. Tapi lumayan susah tadi untuk Ether bisa maju. Karena match up-nya 2 fighter kan, Finalist. Oh digunduli. Akhirnya Onyx udah mulai mengamuk dengan melakukan penggundulan hutan langsung dari Evil. Langsung membuat perpasukan dari tim Onyx Indonesia kali ini. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Kontes atau tidak? Pertanyaan itu. Harusnya mungkin tidak ya, karena beda level retribution. Ini jauh banget, maksimal. Tapi kalau dari gold ya, mereka masih bisa target orang seenggaknya. Gue rasa dari Onyx akan mainin untuk landing jauh dulu sih. Mereka nggak mau setup Lord duluan. Keuntungan masih ada di mereka kan. Mereka yang bawa chip. Gak usah buru-buru, gak usah pukul Lord, gak apa-apa. Karena ya kalau misalkan ngelihat dari posisi fan-nya, dia nggak farming juga nih. Dia nggak muncul di map, berarti dia nggak punya gold yang nambah. Yap, dan Evil benar-benar sangat berhati-hati setiap kali chip hilang ya. Rilis Skylar di commit. Mereka melakukan kesalahan yang besar dan lihat di belakang sana target mereka menuju ke arah sosok seorang fan. Instant kill didapatkan menuju ke arah seorang fan. 2 team fight, double kill looking for triple kill. Looking for Maniac dan Sir Kyrie. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka berhasil melakukan wipe out. Really? Skylar di commit dan Maniac from Kyrie dan Sky King. Diratakan kali ini Evo. Dengan komit ke target yang salah. Gak mampu mereka burst, akhirnya dibalikan seada-adanya. Sekarang Lord terbuka dengan bebas. Ini bakal jadi Lord yang free. Bukan cuma Lord, ini semua hampir dari Holy Defense udah bakal ke bait. Yap. Semuanya sudah tertrigger dan Lord ini. Wah, ini apakah akan bisa diantarkan juga oleh Onyx ya. Untuk langsung mencari semua base turret milik dari Evil. Karena masih ditunda dulu untuk Lord tadi sehingga detik 40 baru akan keluar. Skylar di commit, really? Ya, dan flickernya juga miss. Yap, itu dia. Sebuah komit yang salah tadi. Way of the Dragon dan Keyboy. Targeting dari pemain Onyx yang lain. Shotcut dibuka di belakang, Lilhook juga langsung dibuka. Membuat Fan adalah pemain pertama yang tumbang. Ya, final slash lagi dari stun. Pokoknya lengkap lah sudah itu tadi. Perfect combination. Untuk dari kondisinya juga di dalam reward manipulation kan. Makanya jadi wow udahlah itu dead end banget harusnya. Sekarang bersama dengan Lord, 3 lane push akan dilakukan juga oleh Onyx. Sementara ngelihat dari perbedaan gold kali ini Onyx harusnya bisa menekan sampai base turretnya hilang. Oke, itu dia support sistemnya dan Ampe duduk di paling depan ya. Para Sonic dan menuju ke arah base turret. Onyx mencoba untuk melakukan endgame dengan sangat cepat kali ini mentargetkan menuju ke arah powerful. Damage terusak dari Kyrie, gak bisa dibendung, dapatkan Ether, gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka menggunduli base turret dari bottom lane. Turret akan dibiarkan terlebih dahulu. Dan mereka tidak mau fokus menuju ke arah Lord. Mereka akan coba dapetin, menggunduli satu persatu. Reward manipulation, fokus ke arah base. Onyx mulai kepakan sayapnya dan ini dia. Disoding out, membuat para pasukan dari tim Onyx gak peduli karena mereka ingin menuju ke babak knockout stage. Mereka masih mau lebih dan Onyx Indonesia berhasil